Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yufrastika dengan NIM 2304016 dari Prodi Bisnis Digital kelas 5D Malam, Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yatsi Madani Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan pengajuan anggaran PT I Beauty Glow kepada PT Paragon, mata kuliah SEO SEM Bisnis Digital. Industri kosmetik dan perawatan tubuh di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit dan pengaruh pemasaran digital. Konsumen semakin memperhatikan kualitas, keamanan produk, serta citra merek. I Beauty Glow sebagai brand body care berbasis digital memiliki potensi pasar yang besar, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan produk dan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama strategis dengan PT Paragon Technology and Innovation untuk meningkatkan kualitas produk dan memperkuat branding, lalu memperluas jangkauan pasar. Tujuan pengajuan anggarannya, yang pertama itu untuk mendukung pengembangan produk, yaitu melakukan uji dermatologi dan evaluasi mutu produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, meningkatkan brand awareness dan brand image, yaitu meningkatkan pengenalan merek I Beauty Glow di pasar body care melalui kampanye pemasaran digital dan offline yang terstruktur. Lalu yang ketiga, memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi, yaitu memperluas akses produk ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Lalu ada yang keempat, meningkatkan kinerja penjualan dan pertumbuhan usaha, yaitu mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan terukur. Yang kelima, mendukung strategi digital marketing dan inovasi promosi, yaitu mengembangkan konten promosi kreatif berbasis media sosial seperti video promosi dan kerjasama dengan influencer. Lalu yang keenam, meningkatkan nilai tambah bagi konsumen, yaitu memberikan pengalaman penggunaan produk yang konsisten dan bernilai tinggi bagi pelanggan. Lalu ada manfaat kerjasama strategis pemasaran dan pengembangan. Manfaat strategis bagi perusahaan saya sendiri yaitu I Beauty Glow, yaitu pertama ada transformasi merek dari skala UMKM ke brand profesional. Yang kedua itu ada penguatan tata kelola perusahaan, good corporate governance. Terus yang ketiga ada keberlanjutan dan skalabilitas bisnis. Lalu yang B itu ada manfaat strategis bagi PT Paragon Technology and Innovation. Yang pertama, penguatan peran sebagai market leader inovatif. Yang kedua, penguatan strategi open innovation. Yang ketiga, penciptaan nilai ekonomi jangka panjang. Lalu ada manfaat bersama sebagai nilai tambah sinergis. Yang pertama, peningkatan daya saing produk internasional. Yang kedua, efektivitas pemasaran dan anggaran kerjasama. Yang ketiga, sinergi kompetensi dan sumber daya. Lalu ada manfaat bagi konsumen. Yang pertama, produk berkualitas tinggi, aman dan teruji. Yang kedua, ada inovasi produk sesuai tren dan kebutuhan kulit. Yang ketiga, ada harga kompetitif dengan kualitas yang terjamin. Dan yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan terhadap produk kosmetik lokal. Lalu ada ruang lingkup usaha. Ruang lingkup kerja sama I Beauty Glow dengan PT Paragon mencakup kegiatan pengembangan produk, pemasaran, distribusi produk, penyempurnaan formula, uji mutu keamanan, serta pengembangan kemasan sesuai standar industri kosmetik. Selain itu, kerjasama meliputi strategi branding, pemasaran digital maupun offline, termasuk produksi konten promosi dan aktivasi merek. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan terukur untuk mendukung pertumbuhan I Beauty Glow serta memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Di sini ada profil usaha. Nama usahanya I Beauty Glow. Bidang usahanya perawatan dan kecantikan. Target pasarnya remaja hingga dewasa. Sistem penjualannya online melalui website, media sosial, dan marketplace. Yang pemilik usahanya saya sendiri. I Beauty Glow merupakan usaha di bidang perawatan dan kecantikan. Usaha ini berdiri sejak tahun 2023 dan dikelola oleh seorang mahasiswi dengan tujuan agar semua wanita Indonesia memiliki kulit yang sehat dan cerah. Baik, di sini ada data analisis kunjungannya. Ini saya sudah memperoleh 56 orang untuk yang mengklik link yang saya bagikan. Lalu ini menurut negaranya paling banyaknya itu ada di Indonesia.
dan ini dari waktu ke waktu. Lalu ini ada aktivitas pengguna menurut kelompok dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Lalu ini ada tampilan menurut judul, ada 22 tampilan. Terus ada yang dari page view 25, session start ada 15, scroll 10, user engagement ada 9, dan first visit ada 4. Pemanfaatan SEM dengan Google Search Console. iBeauty Glow memanfaatkan Google Search Console untuk memantau performa website berdasarkan data pencarian organik seperti tayangan, klik, CTR, dan posisi kata kunci. Data ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan optimasi strategi pemasaran secara digital dan efektif yang berbasis data. Lalu ini ada performanya dari Google Search Console-nya. Di sini ada CTR rata-ratanya 88,9% dengan posisi rata-rata 1,3. Lalu ada pengadaan jasa iBeauty Glow. Yang pertama, jasa riset pasar primer dan sekunder, yaitu survei kebutuhan konsumen. Jasa yang kedua, jasa desain dan pengembangan produk, yaitu desain kemasan. Yang ketiga, jasa desain digital marketing, yaitu manajemen sosial media. Yang keempat, jasa produksi konten promosi, yaitu editing konten digital. Yang kelima, jasa event, aktivasi dan edukasi konsumen, yaitu launching produk. Selanjutnya ada pengadaan barang pendukung produksi dan promosi. Yang pertama ada bahan baku produk kosmetik seperti bahan aktif dan bahan dasar formulasi. Yang kedua ada kemasan produk seperti botol dan label. Jika ada kolaborasi, maka kita akan menyediakan label khusus. Yang ketiga ada peralatan produksi seperti alat uji sederhana dan mixing mesin, yaitu mesin pencampur antara bahan formula dengan bahan aktif. Yang keempat ada barang promosi, brosur dan katalog dan banner. Lalu yang kelima ada perangkat pendukung digital seperti kamera atau lighting untuk bahan konten digital. Baik, di sini ada resiko dan strategi mitigasi resiko. Resikonya dampak, strateginya, pitch-nya, dan keterkaitan dengan anggaran. Keterlambatan produksi, dampaknya penundaan peluncuran produk. Strateginya penjadwalan produksi bertahap dan milestone, yaitu yang dialami oleh iBeauty Glow. Lalu keterkaitan dengan anggarannya, alokasi anggaran, buffer produksi dan penjadwalan ulang. Lalu yang kedua ada kualitas produk tidak konsisten. Lalu dampaknya ada penolakan pasar, reputasi turun. Strateginya QC ketat dan pendampingan teknis PT Paragon. Lalu keterkaitannya itu ada anggaran QA and QC uji ulang produk. Yang ketiga, bahan baku tidak tersedia, dampaknya produksi terhenti. Lalu ada strateginya multi supplier dan safety stock. Lalu keterkaitannya ada anggaran cadangan dan bahan baku. Lalu selanjutnya ada resiko permintaan pasar rendah, persaingan produksi jenis, brand awareness rendah, strategi harga tidak kompetitif, resiko reputasi PT Paragon. Dampaknya penjualan tidak tercapai, penurunan market share, produk sulit diterima, penjualan lambat, serta citra perusahaan terdampak. Lalu ada risiko SDM terbatas, dampaknya proyek tidak optimal, yaitu ada selanjutnya koordinasi antar pihak kurang, yaitu dampaknya keterlambatan keputusan. Risiko selanjutnya ada administrasi dan pelaporan lemah, risiko audit dan kepercayaan. Risiko selanjutnya ada ketidaksesuaian implementasi, dampaknya target tidak tercapai. Risiko selanjutnya ada ketergantungan individu kunci, dampaknya operasional terganggu. Lalu selanjutnya ada resiko perubahan regulasi BPOM, dampaknya produk tertunda atau ditarik. Selanjutnya ada klaim produk tidak sesuai, dampaknya sanksi hukum. Risiko gangguan distribusi, dampaknya keterlambatan penjualan. Risiko penurunan daya beli, dampaknya penjualan menurun. Risiko force majeure, proyek tertunda.
Selanjutnya ada rincian anggaran. Yang pertama ada pengembangan dan penyempurnaan produk. Yang pertama itu ada evaluasi dan penyempurnaan formula produk 20 juta. Yang kedua ada uji stabilitas dan uji mutu produk ada 15 juta. Uji dermatologi dan keamanan produk 20 juta. Pengembangan atau penyempurnaan kemasan 10 juta. Konsultasi teknis dan dokumentasi mutu 5 juta. Totalnya untuk pengembangan dan penyempurnaan produk ada 70 juta. Lalu yang kedua ada branding dan digital marketing, yaitu ada 65 juta dengan rincian sebagai berikut. Strategi pemasaran digital dan perencanaan kampanye 10 juta, produksi konten produk profesional 15 juta, produk video promosi dan iklan digital 20 juta, iklan digital Meta Ads, TikTok Ads dan Google Ads 15 juta, pengelolaan media sosial 5 juta, totalnya ada 65 juta untuk branding dan digital marketing. Lalu ada influencer marketing dan konten kreator, kerjasama influencer skala mikro menengah 30 juta, konten kreator untuk review dan edukasi produk 15 juta, manajemen kampanye dan monitoring influencer 5 juta, totalnya ada 50 juta. Lalu ada promosi offline dan aktivasi merek. Yang pertama keikutsertaan event atau pameran kecantikan 20 juta, pembuatan booth dan materi promosi online offline 10 juta, program produk sampling dan tester 10 juta, aktivasi komunitas dan promosi langsung 5 juta, totalnya ada 45 juta. Lalu yang terakhir itu ada monitoring kerjasama pemasaran dan penjualan ada 7 juta, penyusunan laporan bulanan dan triwulanan 5 juta, administrasi kerjasama dan dokumentasi 5 juta, biaya koordinasi dan evaluasi internal 3 juta, totalnya ada 20 juta. Jadi semuanya itu di total 250 juta. Di sini ada ringkasan timeline selama 6 bulan. Bulan 1 itu untuk inisiasi dan kesepakatan. Lalu ada pengembangan produk. Bulan 2-nya itu ada pengembangan produk dan persiapan branding. Bulan 3-nya itu ada kampanye digital. Lalu bulan 4-nya itu ada kampanye digital juga. Lalu bulan 5 juga ada kampanye digital. Bulan selanjutnya ada promosi offline yang terjadi di bulan 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada distribusi penjualan yang terjadi pada bulan 3 hingga bulan 6, yaitu ada monitoring evaluasi yang terjadi di bulan 3 sampai bulan 6, dan ada penutupan dan lanjutan itu adanya di bulan 6. Langkah-langkah mencari link websitenya melalui Google. Yang pertama bisa buka aplikasi Google, Chrome atau Safari. Yang kedua ketik Ayu Nandaf 22, lalu pilih yang toko hand body lotion, body care, Bepom, wangi dan tahan lama. Nah, lalu di situ bisa langsung di check out dan nanti dia langsung terhubung di WhatsApp admin, otomatis langsung terhubung. Ini ada tampilan halaman pertama seperti ini. Lalu ada tampilan halaman produk. Di sini ada hand body lotion siang, ada hand body lotion malam, ada hand body toner. Lalu di sini ada parfum vanilla, body tone up dan body serum. Lalu di sini ada gambar keranjang produk. Ini yang tadi sudah saya sampaikan kalau bakal langsung terhubung ke WhatsApp admin. Ini halaman penutupnya seperti ini. Tertera ada WhatsApp admin, ada Instagram pribadi owner dan Instagram iBeautyGlow. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa iBeautyGlow memiliki potensi yang kuat untuk berkembang melalui strategi pemasaran digital yang terarah dan pemanfaatan data kinerja website. Penggunaan Google Search Console membantu memantau performa pencarian serta efektif sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran. Melalui kerjasama strategis dengan PT Paragon Technology and Innovation, iBeautyGlow diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, serta memperluas jangkauan pasar secara berkelanjutan. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.